Thumma sa'ala an a'lama ahlil ardi. Kemudian dibertanya lagi, adakah orang yang lebih alim di daerah ini? Fadula ala rajuli alimi. Kemudian ditunjukkan seorang laki-laki yang alim. Ya, diriwayatkan seorang ulama dari Bani Israel. Ini orang yang alim, kiai beneran ini. Faqala, maka berkata laki-laki itu, innahu qatala mi'ata nafsin fahlahu min taubatin. Aku ini telah membunuh 100 orang. Bisakah aku bertaubat? Masih adakah taubat untukku? Faqala, menjawab si alim itu, na'am, ada, ya, ada taubat untukku. Wa man yahulu bainahu wa baina taubati. Memang siapa yang mau menghalang-halangi antara dirimu dan taubat? Ya, artinya nggak ada halangan untuk bertobat sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kejahatan yang telah dilakukan, nggak ada yang menghalang-halangi taubat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin mukaramun, para alim, para ulama, wabil khusus mukaram guru kita Al Ustaz Elan Taufik yang saya hormati, Bapak Ustaz Sofyan, yang saya hormati Dewan Suro Bapak Mazhar Zain, yang saya hormati Pak Dedalang, yang saya hormati juga tim dokumentasi dan tim YouTube Bapak Kirno dan Bapak Rahmat. Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah petang hari ini kembali Allah himpun kita di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah curahkan rahmat serta keberkahan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia. Keluarga kita juga demikian diselamatkan oleh Allah, dijadikan keluarga kita keluarga yang bahagia sejahtera. Anak keturunan kita jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bab taubat. Sekarang hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, ada kisah orang sebelum kamu, rajulun, laki-laki,
qatala tis'atu wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 manusia. Ini sering kita dengar kisahnya, tapi kita baca lagi hadisnya, ya. Karena ini bukan kisah biasa, tapi memang hadis sahih, ya. Jadi bukan karangan. Dan ini kisah tentang Israiliyah. Karena ada ustadz yang mengatakan haram kita menerangkan kisah-kisah Israiliyah. Padahal Rasulullah juga menerangkan kisah-kisah Israel. Karena tidak bisa dipungkiri sebelum kita ada umat-umat terdahulu, mereka bangsa Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, tentu banyak kisah-kisah tentang mereka. Jadi mengisahkan tentang orang yang telah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lama ahlil ardi. Kemudian dia bertanya tentang orang alim yang ada di daerah itu. Fadula ala rohibin, maka ditunjukkan kepadanya seorang rohib. Rohib itu pendetanya orang Yahudi, ya. Fa'atahu, kemudian laki-laki itu mendatangi rohib itu. Faqala, dan dia bertanya, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan, aku ini sesungguhnya telah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubatin, adakah taubat untukku? Nah, dia bertanya kepada rahib itu. Faqala, menjawab rahib itu, la, enggak ada taubat bagimu. Kamu sudah terlalu membunuh 99 orang, membunuh sangat banyak. Ini kalau dikatakan telah membunuh 99 orang, bukan berarti cuma itu kejahatannya. Karena kalau orang sejahat itu mesti ada kejahatan lain. Boleh jadi sebelum dibunuh ada yang diperkosa, ya. Sebelum dibunuh dirampok dulu, sebelum membunuh minum dulu. Jadi kejahatan sempurna tuh, maksudnya 99. Kayak Asmaul Husna tuh 99, ya. Saking sempurnanya kejahatan orang ini, maka digambarkan telah membunuh 99 orang. Maka rahib itu menjawab tidak ada taubat, enggak ada. Nah, ya, kata pendeta itu mengatakan enggak ada taubat bagimu, kata. Karena menjawab demikian, apa yang dilakukan oleh laki-laki pembunuh itu? Faqatalahu fakamala bihi mi'atan, maka sekalian aja dibunuh itu rahibnya, sempurnalah menjadi 100 orang, ya. Nggak tanggung-tanggung. Yang ke-100-nya adalah seorang rahib. Kalau sekarang seorang ustadz, ya. Ustadznya saklek soalnya, jawabnya main tidak aja, dipenggal sekalian lehernya, ya. Summa sa'ala an a'lama ahlil ardi, kemudian dia bertanya lagi, adakah orang yang lebih alim di daerah ini? Fadula ala rajuli alimi, kemudian ditunjukkan seorang laki-laki yang alim, ya. Diriwayatkan seorang ulama dari Bani Israel. Ini orang yang alim, kiai beneran ini. Faqala, maka berkata laki-laki itu, innahu qatala mi'ata nafsin fahlahu min taubatin, aku ini telah membunuh 100 orang, bisakah aku bertaubat? Masih adakah taubat untukku? Faqala, menjawab si alim itu, na'am, ada, ya, ada taubat untukku. Wa man yahulu bainahu wa baina taubati, memang siapa yang mau menghalang-halangi antara dirimu dan taubat, ya, artinya nggak ada halangan untuk bertobat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kejahatan yang telah dilakukan, nggak ada yang menghalang-halangi taubat kita. Intalaqa ila ardi kada wa kada, maka diperintahkan kepada laki-laki itu, pergilah ke suatu daerah tertentu. Fa inna biha anasa ya'dunallahu ta'ala. Fa inna biha, dan di daerah itu, anasa, manusia-manusianya, orang-orangnya, ya'budunallahu ta'ala, menyembah Allah ta'ala. Fa'budillah ma'ahum, maka beribadalah bersama mereka. Wala tarji
ila ardika, dan jangan kembali lagi kepada kampungmu. Fa innaha ardusu, karena sesungguhnya kampungmu itu kampung yang buruk. Ya, ada tenda birunya, kampungnya jelek, banyak kejahatannya. Jangan balik lagi ke kampungmu, kampung preman, banyak kejahatan di sana. Ya, nggak boleh balik lagi ke kampungmu karena kampung itu sangat buruk. Fangtalaqa, maka berangkatlah hatta idza nasafa tariq, sampai pertengahan jalan. Atahul mautu, tapi ternyata datang ajal kepadanya, mati di tengah jalan, baru mau tobat. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, berdebatlah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat rahmah, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah ta'ala, dia telah sungguh-sungguh bertobat dan hatinya fokus kepada Allah, betul-betul menuju Allah Ta'ala. Wa qalat malaikatul adab, berkata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qatu, dia tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Dia belum pernah beramal kebaikan sedikit pun. Berdebat tuh malaikat tuh, berantem tuh, ya. Ini ahli surga, enggak, ini ahli neraka, belum tobat. Ahli surga udah tobat, dia hatinya udah betul-betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atahum, maka didatangkan kepada mereka malaku fi surati adami, malaikat yang serupa dengan manusia, dengan wujud manusia, ya. Faja'aluhu bainahum, untuk melerai keduanya. Ayu hukama, yakni untuk menjadi hakim untuk keduanya, yang malaikat itu lagi berselisih. Faqala, berkata malaikat yang menjadi hakim itu, kisu ma bainal ardaini, ukurlah jarak keduanya, jarak perginya dan jarak menuju tempat tujuannya. Fa ila ayatihi ma kana adnam fahuwa lahu, maka itulah yang akan memutuskan status daripada orang ini, diukur jarak antara dia pergi sampai matinya di sana, dari tempat mati ke tujuannya diukur tuh jaraknya dekat mana. Faqasu fawajadhu adna ilal ardi allati arada, kemudian begitu diukur ternyata lebih dekat kepada tempat yang dituju, ya. Allati arada, tempat yang dituju. Jadi ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju dari tempat dia perginya. Faqabathu malaikatur rahmah, maka itu menjadi bagian malaikat rahmat. Tadi kan buat rebutan itu, ya, mau dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Karena ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya, maka itu bagian malaikat rahmat. Wa fi riwayatin fi sahih, fa kana ila qurbati salihati aqraba bisibri fa'ujila min ahliha, karena ternyata lebih dekat kepada kampung soleh yang dituju itu, maka dia menjadi bagian orang-orang soleh di kampung itu. Dan jaraknya cuma beda sobri itu segini tuh, satu jengkal saja, ya, sibri satu jengkal saja. Jadi jarak dia dari kampung perginya dengan jarak ke tempat tujuan cuma beda sejengkal doang, tapi sudah dimasukkan menjadi orang-orang soleh di kampung yang dituju. Subhanallah. Wa fi riwayatin fi sahih, dari riwayat yang sahih juga, fa Allahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarabi. Ternyata Allah berfirman memerintahkan kepada dua kampung itu. Tafadhol Pak DKM. Difirmankan kepada kampung yang dilewatinya agar menjauh, dan kampung yang dituju agar mendekat. Ya Allah, bisa saja kampung punya Allah, bumi ini punya Allah. Allah bisa menjauhkan, Allah bisa mendekatkan, Allah bisa merenggangkan, dan Allah bisa
merapatkan, begitu. Jadi ternyata Allah telah berfirman kepada dua kampung itu, yang satu suruh menjauh, yang satu suruh mendekat, dan akhirnya lebih dekat kepada kampung yang dituju orang itu. Ya memang ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari kisah ini bahwasanya ampunan Allah maha luas. Orang yang sudah sedemikian jahatnya membunuh 100 orang, dan bukan saja membunuh, banyak kejahatan-kejahatan lain yang sudah dia lakukan, berzina juga barangkali, membunuh, mabok juga barangkali, tapi Allah masih mengampuni dosanya, bahkan tobatnya belum dia lakukan, baru niat tobat mati di tengah jalan. Tuh. Saking luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang terdahulu, pertemuan terdahulu, Allah punya pintu tobat berapa jaraknya? 40.000 atau 70.000 perjalanan. Pintu itu terbuka sejak bumi dan langit ini diciptakan sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat. Jadi Allah menciptakan pintu tobat seluas perjalanan manusia 40 atau 70 tahun, dan pintu itu diciptakan sejak bumi dan langit ini diciptakan. Tidak pernah tertutup, ya, 24 jam sehari semalam, 30 hari dalam satu bulan, 360 hari dalam satu tahun, terus menerus sampai hari nanti matahari terbit di sebelah barat baru ditutup. Tuh, makanya kalau ada masjid ditutup harusnya malu. Allah membuka, nggak pernah tutup itu pintu tobat. Ya, jadi kalau ada pengumuman masjid ditutup, ya, dilarang tidur, wah itu. Ini kejam nih. Dilarang tidur di masjid. Kenapa? Karena barangkali ada orang-orang musafir yang dia tidak punya cukup uang untuk menginap di hotel atau penginapan-penginapan, dan dia orang mukmin, tujuannya nanti di kampung anu saya tidurnya di masjid saja. Begitu sampai di Gramapuro dikunci semuanya, kasihan banget tuh. Kasihan banget tuh, ya. Maka masjid mah 24 jam dibuka. Jangan kalah sama Indomaret. Indomaret 24 jam bukanya. Siapa tahu ada orang mau tobat, udah niat banget tuh, begitu mau ke masjid, masjid dikunci semua, nggak jadi. Yang dosa siapa? DKM. Udah mau tobat, niat banget, pokoknya malam ini saya tobat, saya mau berhenti dari kemaksiatan saya mau berhenti dari kejahatan saya, nanti malam saya mau ke masjid, diem-diem, nggak ada yang tahu. Ke masjid At-Taqwa udah dituju itu, nggak taunya dikunci, nggak jadi tobatnya. Ya Allah, tuh. Makanya masjid jangan ditutup, nggak usah ditulisin lah jangan tidur di masjid, biarin tidur di masjid. Ngiler Ustaz, cuci karpetnya dapat pahala itu. Bapak-bapak tahu nggak mas kawinnya bidadari apa? Membersihkan kotoran di masjid. Membuang puntung di masjid tuh, membuang tai cicak di masjid, membuang iler orang yang tidur, itu mas kawinnya bidadari itu, kalau tahu. Subhanallah. Jadi jangan pernah ada masjid ditutup. Nah, ini menggambarkan Allah saja membuka pintu tobatnya siang malam 24 jam terus menerus, nggak tutup, malu kita, ya. Kemudian tadi ada orang tobat sudah membunuh 100 orang, baru jalan itu ke kampung yang dituju, di kampung orang-orang taat, orang-orang soleh, ternyata mati di tengah jalan. Belum sempat tobat, makanya berdebat dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia sudah benar-benar taibun, bertobat, ya. Dan dia sudah betul-betul hatinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya taibun tuh. Apa taibun? Orang yang banyak dosa, dosanya kebangetan, taib. Atau orang yang tobatnya berulang-ulang,
Tobat kumat itu dinamakan taibun. Siapa itu? Kita, Pak. Itu kita banget ya. Malam nangis-nangis tobat, besok istri tetangga lewat dipelototin. Malam nangis-nangis tobat, besok maksiat lagi. Itu taibun namanya. Karena tobat itu ada tingkatannya. Ada taibun. Tingkatan yang kedua munibun. Siapa munibun? Man raja'a ilallah, barang siapa yang datang kepada Allah hayya min wajhillah, karena malu terhadap keridhaan Allah, malu kepada Allah, itu namanya munibun. Dia tobat tapi bukan karena dosanya, tapi karena malu kepada Allah, disebutnya munibun. Tapi tadi taibun itu orang yang tobat banyak dosanya dan dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, tobat disebutnya taibun. Siapa yang malu kemudian dia bertobat kepada Allah, orang-orang soleh, orang sudah taat, malam makan kekenyangan, habis kenduri, tidur telap sampai telat bangunnya, bahkan subuhnya pun agak terlambat, malu dia sama Allah, tobat. Padahal dosa enggak itu? Enggak tahajud dosa enggak? Enggak dosa. Salat subuh agak telat dosa enggak? Enggak dosa. Tapi dia malu kepada Allah, istighfar dia, tobat kepada Allah. Itu munibun. Ya. Malu dia. Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, terus taatnya kurang. Waktunya lebih banyak untuk baca WA grup daripada untuk tadarus, malu dia. Itu munibun, malu kepada Allah. Nikmatnya begitu banyak, Allah begitu baik kepada kita, tapi taat kita kurang, lebih banyak untuk waktu-waktu yang terbuang, hal-hal yang ghaflah, hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tingkatan yang paling utama, awabun. Ya, pernah dengar salat awabin? Ya. Taubatnya ini karena takriman wa ta'ziman bijalallah. Dia memuliakan dan mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taubatnya para nabi. Seperti hadis yang telah bacakan terdahulu, Nabi beristighfar 70 sampai 100 kali. Punya dosa kah Nabi? Enggak. Tapi tobat, itulah tobatnya awabun. Tobat karena memuliakan, mengagungkan Allah, bukan karena dosa. Ada ustadz sebelah menerangkan Nabi pun pernah salah, tuh buktinya istighfar. Enggak paham dia. Bahkan Nabi juga pernah keliru, buktinya dia menerima saran Abu Bakar ketika perang Hunain. Ya Allah, sakit rasanya kita Nabi disalah-salahkan kalau kita orang cinta Nabi. Bahkan menerangkan ada hadisnya bahwa orang tua Nabi ada di neraka. Masya Allah, hadisnya benar, hadisnya yang memahaminya yang nggak benar. Abu wa umi itu bukan berarti bapak dan ibu kandung, karena tradisi orang Arab menyebut paman dan bibi juga abi dan umi. Yang dimaksud di neraka abi dan uminya siapa? Abu Lahab tuh, Abu Jahal. Abu Lahab dan istrinya kan tukang fitnah, tukang hasud, sehingga turun ayat khusus. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu ayat khusus turun untuk Abu Lahab. Hebat nggak Abu Lahab? Hebat. Ada ayat khusus diturunkan untuk dia. Subhanallah. Itu yang dimaksud oleh Nabi, paman dan bibinya, ya, bapak dan ibu yang ada di neraka. Masa bapak Nabi, bapak kandung dan ibu kandungnya yang dipilih oleh Allah untuk meletakkan nur Muhammad, duriyah, ya, yang bersih, itu orang yang masuk neraka kelewatan tuh, su'ul azab betul itu. Ya. Jadi makanya harus ngaji itu biar paham.
Coba tanya Ustadz Elan dulu waktu di pesantren. Ya, kiai kadang-kadang kalau nyuruh khodimnya itu cuma bilang yang cai. Itu khodim udah paham cai jam berapa kiai itu ngomong. Kalau cai pagi-pagi jang air. Oh berarti kiai mau mandi, air anget tuh. Ntar agak siangan dikit tuh habis ngajar jam 8 jang cai. Dia tahu apa cai. Oh kopi, mau minum kopi itu. Padahal sama-sama cai itu. Ya, tafadhol Ustaz. Nanti sore cai lagi, apa tuh cai yang dimaksud? Yang tahu hanya khodim, orang yang dekatnya. Maka yang tahu bisa baca kitab, yang paham maksud daripada hadis dan tafsirnya orang yang ngaji. Kalau enggak nafsir-nafsirin ayat sendiri, nafsir-nafsirin hadis sendiri 100% salah. Makanya Nabi mengatakan orang yang menafsirkan Quran dan hadis dengan akalnya sendiri dia di neraka. Meskipun benar gitu. Tuh, bahkan meskipun benar tuh ya. Meskipun benar. Karena memang semua harus ngaji. Nggak bisa nggak ngaji ya. Kita perasaan ngaji udah lama Ustaz ya. Perasaan nggak bisa-bisa aja, masih bodoh saja gitu. Apalagi nggak ngaji, Masya Allah tuh. Jadi itu maksudnya. Kembali lagi pada bahasan kita bahwa Nabi istighfar itu untuk ta'riman wa taqdiman biwajhillah atau jalalallah, untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi itu berbuat dosa. Itu yang dinamakan awwabun. Maka orang yang sholat awwabin itu nggak punya niat apa-apa tuh. Udah kebanyakan sholat, dia sudah sholat hajat sudah, sholat apa lagi? Udah bingung nggak ada niatnya, ya. Sholat mutlak tuh udah sholat yang nggak ada niat tuh, udah karena Allah saja, ya. Namanya sholat mutlak. Sholat awabid juga begitu, karena sholatnya itu hanya menginginkan, karena hanya mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa rakaat? Ya hitung saja habis maghrib sampai isya tuh. Ya, salat awabin antara maghrib sampai isya. Ini Bapak nggak salat awabin sekarang, lebih gede pahalanya Pak, karena duduk di majelis ilmu lebih besar pahalanya daripada salat 1000 rakaat. Oh, pernah Bapak salat 1000 rakaat? Duduk di majelis ilmu lebih utama ya. Karena boleh jadi salat yang 1000 rakaat tanpa ilmu mardudatun latuk balun, tertolak dan tidak diterima. Makanya ada setan yang mau menggoda orang yang sholat takut sama orang tidur. Bolak-balik di pintu. Ini bukan karang-karang, kisah Rasulullah, hadis, ada hadisnya. Itu setan bolak-balik di pintu. Ketemu Rasulullah, kamu kenapa bolak-balik di pintu? Saya menggoda orang yang sholat tapi ada yang tidur, takut. Loh kok malah takut sama yang tidur? Ya soalnya yang tidur orang alim, yang sholat orang jahil. Oh, jadi tidurnya orang alim saja ditakuti sama setan. Ntar dia goda orang lagi sholat, yang tidur bangun dibenerin sholatnya, rugi setan. Ya. Makanya duduk di majlis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ada kisah di zaman Bani Israel juga. Jadi banyak kisah-kisah Israiliyah nih ya. Ada pelacur cantik-cantik sekali. Bahkan hampir seluruh kota itu semua laki-laki tidak ada yang tersisa pernah jadi langganannya. Saking cantiknya itu pelacur. Coba Pak, saking cantiknya satu kota semuanya pernah nyobain itu pelacur. Hanya seorang abid yang belum pernah datang kepada dia. Abid itu tinggal di gunung, ahli ibadah. Seorang abid itu nggak boleh punya istri, nggak boleh punya anak, karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau punya istri kan wajib memberi nafkah, punya anak wajib memberikan nafkah. Dia hanya ibadah saja, jadi makan seperlunya, nggak perlu nyari duit, ibadah saja. Dia ada di gunung, turun ke bawah itu ke kota hanya sebulan sekali beli keperluannya. Itu pelacur ngomong sama pembantu-pembantunya, ini sudah
Semuanya di kota ini laki-laki sudah nyobain saya, cuma satu laki-laki yang belum. Saya penasaran dengan laki-laki itu. Coba udah satu kota masih penasaran dengan satu laki-laki. Ya. Kapan dia turun kasih tahu saya? Dia kata apa? Memberikan briefing kepada anak buahnya. Tibalah saatnya laki-laki itu turun dari gunung, dikasih tahu tuh sama pembantunya, Tuan, Abid itu telah turun dari gunung hari ini. Wah, maka berdandanlah itu pelacur itu dengan secantik-cantiknya. Begitu turun laki-laki itu dicegat di bawah. Apa yang dia lakukan perempuan itu? Begitu udah dekat, disingkap pahanya, seret. Wow. Abid itu tidak pernah maksiat, tidak pernah melihat perempuan, begitu melihat paha mulus, astagfirullahaladzim. Sambil berpaling. Kalau kita astagfirullah sambil ya. Akhirnya laki-laki itu balik lagi, nggak jadi belanja, nggak jadi ke pasar, balik lagi ke tempatnya, ke gunung, bersujud dia kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malamnya kebayang-bayang juga tuh ya, melihat paha mulus. Yang dia nggak punya istri, waduh, kebayang susah hilangnya itu. Nggak pernah lihat perempuan, apalagi melihat auratnya. Saat itu dia melihat aurat perempuan itu, terbayang-bayang semalaman. Akhirnya nggak tahan, pagi-pagi turun juga tuh. Turun menemui pelacur itu. Begitu datang udah disambut sama anak buah. Oh Tuhan sudah datang, sudah ditunggu. Jadi yakin betul pelacur pasti datang lagi dah. Gitu. Ditunggu. Begitu masuk betul. Sudah rapih, kamarnya harum, dia sudah berdandan dengan seksi. Masya Allah. Masuklah laki-laki itu dengan membawa uang simpanannya, diberikan kepada perempuan itu. Ini persekotnya, kalau kurang nanti saya tambah lagi. Enggak usah Tuan, itu pegang saja. Saya hanya ingin Tuan saja, uang Tuan simpan saja. Tapi karena laki-laki itu belum pernah ketemu perempuan, gemeter, wah, keringetan Tuhan. Kata perempuan itu, belum pernah ya Mas. Akhirnya perempuan itu yang agresif, dipeganglah laki-laki itu. Begitu dipegang, teriak laki-laki itu, astagfirullahaladzim. Tersungkur dia, sujud kepada Allah, langsung lari terbirit-birit ke gunung lagi. Gemetar, takut, hampir-hampir dia maksiat. Ternyata rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Dia lari lagi ke gunung, nggak pernah pulang lagi. Kemudian apa yang terjadi kepada pelacur itu? Masya Allah, Tuhanku dengan Tuhan dia sama. Dia baru saya pegang tangannya sudah teriak mohon ampun kepada Allah, takut kepada Allah. Aku hari-hari berzina, aku hari-hari maksiat, tidak pernah takut kepada Allah. Apa yang akan aku terima nanti di akhirat kalau aku mati dalam keadaan begini? Akhirnya perempuan itu sadar dan bertobat, berhenti jadi pelacur, jadi perempuan yang solehah, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perempuan itu disebut taibun, orang dosa dari dosa yang banyak. Laki-laki itu disebut munibun, dia tobatnya belum maksiat tapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama perempuan itu jadi soleh, kepikir, saya sudah tobat, saya sudah jadi ahli ibadah, saya pengen punya suami. Teringat laki-laki Abid itu, kalau saya menikah dengan dia barangkali saya lebih benar lagi, barangkali saya lebih solehah lagi, barangkali saya lebih ibadahnya lebih cakep lagi. Akhirnya dia naik ke gunung, dicari ke gunung, ketemu. Dia udah pakai cadar tuh. Datang ke tempat Abid itu. Begitu sampai assalamualaikum, kaget Abid itu. Kamu siapa? Kok ada perempuan datang ke sini? Seumur umur saya di sini belum pernah ada perempuan datang ke sini. Mas lupa ya sama saya? Ya. Dia pakai cadar, nggak kenal. Begitu dibuka, ini saya loh Mas.
Begitu melihat wajah perempuan itu, kembali teringat laki-laki itu, peristiwa yang hampir-hampir saja dia maksiat kepada Allah, hampir-hampir saja dia terjerumus melakukan kemaksiat yang sangat dahsyat. Dia kemudian teriak histeris sekuat-kuatnya, dan karena teriakannya itu sampai ajalnya tiba kepadanya, mati laki-laki itu. Masya Allah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan yang dulu hampir-hampir menjerumuskan dia, kalau sampai terjadi sekarang seperti apa, saking takutnya dia teriak dan mati. Ya, nangislah perempuan itu, lawang saya pengen dinikahin, pengen kawin, kok malah saya mati, ini gimana? Datanglah laki-laki lain, yang dalam riwayat kakak daripada Abid itu, yang sama-sama juga soleh, tapi ini alim. Ya, dilihat ada perempuan nangis di depan jenazah adiknya. Kamu siapa? Kok menangisi adik saya? Padahal setahu saya adik saya tidak pernah kenal perempuan, apalagi menikah. Ini loh mas, saya datang dari kota ingin dinikahi oleh laki-laki soleh ini, kok malah mati. Ngobrol-ngobrol, kata laki-laki itu abangnya, ya wis, nggak usah sedih. Kalau kamu mau kawin dengan adik saya mati, kamu kawin dengan saya saja. Wah, akhirnya yang dapat siapa tuh? Abangnya. Dan dalam kisah menikahlah dengan laki-laki alim dan soleh itu, lahirlah dari rahim mantan pelacur itu 7 nabi dan rasul dari Bani Israel. Subhanallah tuh. Jadi ternyata kalau Allah berkehendak, dari perempuan yang kotor tadinya, dari perempuan yang pelacur, ternyata begitu Allah menerima tobat perempuan itu, bahkan lahir dari rahimnya 7 nabi dan rasul. Subhanallah. Maka saya sering mengingatkan kita jangan sombong dengan keadaan kita yang sudah taat kepada Allah, dan jangan menghina orang-orang yang masih dalam kemaksiatan kepada Allah, karena kita nggak tahu. Boleh jadi orang yang sekarang ahli maksiat, kelak dia seperti perempuan pelacur tadi itu. Ya. Bahkan ada kisah lain di zaman Nabi Musa juga, ada pelacur yang diusir oleh Nabi Musa karena sudah hamil, lahir bayinya dibunuh. Ya, kata Nabi Musa nggak mungkin akan diterima tobatnya. Dia kemudian berjalan di padang pasir, kehausan, ada sumur. Dia turun ke sumur, kemudian meminum dari air sumur itu. Begitu naik ada anjing yang lagi kehausan, balik lagi dia ke sumur, mengambil air dari sepatunya dan diminumkan kepada anjing itu. Dari situlah Allah turunkan rahmat, karena kasih sayang perempuan itu kepada, bahkan yang dicontohkan tuh hewan yang najis, hewan yang hina, tapi karena apa yang dilakukan oleh perempuan itu, karena kasih sayangnya, akhirnya diampuni dosanya oleh Allah dan dia menjadi ahli surga. Subhanallah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangin apa yang ada di muka bumi, maka penduduk langit akan sayang kepada kita. Tuh dalam hadis dikatakan begitu. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan, Nabi Muhammad diturunkan rahmatan lil alamin bukan pilih-pilih untuk orang mukmin saja. Orang Kristen disayangi juga, dapat rahmat juga. Orang musyrik dapat rahmat juga dengan kelahiran Nabi. Bahkan batu, pohon, air, binatang semuanya dapat rahmat. Maka kita kalau mau sayang-sayang, mau menyayangi, gak pilih-pilih, semua kita sayangi yang akan di muka bumi ini. Bahkan musuh kita pun harus kita sayangi. Itu namanya rahmatan lil alamin. Tuh, ini contoh. Satu, ada contoh tadi, orang yang begitu jahatnya, tobat bahkan belum tobat diterima tobatnya tuh, belum sampai ke kampung tobatnya sudah diterima dan menjadi ahli surga. Enaknya tuh begitu tuh. Ya, kita maksiat udah habis-habisan, mau mati tobat dulu masuk surga tuh. Enak gak begitu? Ya kalau begitu kita puas-puasin dulu aja, tobatnya nanti kalau mau mati. Kira-kira tahu nggak kita kapan matinya? Nah itu dia. Makanya ajal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita nggak milih-milih waktu,
nggak menjangka-jangka dan nggak menschedulkan kapan kita tobat, kapan kita ibadah. Kenapa kata itu dirahasiakan? Agar kita senantiasa selalu, jangan pernah kita ada dalam kemaksiatan, jangan pernah kita berhenti dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan tobat kepada kita, Allah bersihkan dosa kita sebelum ajal sampai kepada kita ya. Jadi dari kisah ini kita dapat ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi, bahwa ampunan Allah itu lebih besar, dan Allah lebih cinta kepada orang-orang yang bertaubat ya. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Allah cinta tuh. Makanya jadi orang yang terus-menerus bertobat kepada Allah, agar Allah terus-menerus cinta kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini akan menjadikan kita motivasi untuk terus bertobat dan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan rahmat-Nya kepada kita dan senantiasa membimbing kita agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak tersesat, dan agar kita senantiasa di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.